Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD 3. Bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia ya. Teman-teman, hari ini kita akan meneruskan materi pelajaran yang kemarin ya, yang sudah Pak Ridwan ajarkan mengenai merangkai kata menjadi kalimat. Dan kemarin Pak Ridwan sempat akan membahas mengenai apa sih itu fotosintesis ya, yang kemarin yang sudah kita bahas sekilas. Hari ini Pak Ridwan akan membahas mengenai fotosintesis dan materi utama kita yaitu merangkai kata menjadi merangkai kalimat menjadi paragraf ya. Dan nanti ada konsep bagaimana cara menyusun suatu kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang tersusun ya. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, langsung saja kita lihat ke layar untuk pembahasan bahasa Indonesia hari ini ya. Di sini teman-teman semuanya, Pak Ridwan akan membahas mengenai fotosintesis ya. Ini judulnya fotosintesis. Nah, kemarin masih ada yang ingat apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah apa ya? Kemarin kita sudah bahas ya, di mana sekilas Pak Ridwan jelaskan lagi bahwa fotosintesis itu proses di mana tumbuhan mengolah makanannya atau energi ya, yang dibantu oleh sinar matahari. Untuk lebih jelasnya, di sini langsung saja kita lihat apa itu proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, jadi proses fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, proses fotosintesis memerlukan bantuan sinar matahari, ya. Proses fotosintesis memerlukan bantuan sinar matahari. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Namun, proses ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Nah, baik, Pak Ridwan akan bahas dulu yang pertama. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa fotosintesis itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Jadi proses membuat makanan tapi terjadi pada tumbuhan ya, bukan pada manusia atau pada hewan, tapi terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan yang seperti apa? Tumbuhan yang memiliki warna yang hijau daunnya ya, tumbuhan hijau. Kemudian proses fotosintesis juga dia memerlukan sinar matahari ya, memerlukan sinar matahari dalam proses fotosintesis ini ya. Kemudian fotosintesis juga ini berlangsung di daun teman-teman ya. Jadi proses fotosintesis terjadi di bagian daun ya, bukan di akar, bukan di batang, atau bukan di dahan, tapi di bagian daun ya. Begitupun bukan di bagian buah ya, tapi di bagian daun. Itu proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Namun, proses ini terkadang juga terjadi di bagian lain yang mengandung klorofil. Nah, apa sih itu klorofil? Jadi di sana dikatakan bahwa jadi bukan hanya di daun, tapi ada di bagian tumbuhan lain yang mengandung klorofil. Nah, apa itu klorofil? Nah, ini klorofil merupakan zat warna hijau
pada tumbuhan. Nah, jadi klorofil itu adalah zat yang berwarna hijau pada tumbuhan. Nah, kira-kira yang warna hijau di dalam tumbuhan terdapat di mana? Nah, bisa di daun, ya, bisa di daun atau di bagian yang lain. Tapi yang paling banyak adalah klorofil itu terjadi di bagian daun. Karena daun itu berwarna hijau, ya. Sehingga di dalam daun mengandung klorofil atau zat warna hijau, ya. Ini kita garis bawahi. Jadi klorofil itu adalah zat warna hijau yang berada pada daun, ya. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Nah, jadi fungsi klorofil ini untuk menyerap energi cahaya matahari. Ya, itu fungsi dari klorofil. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Nah, ini karbon dioksida ya, kita garis bawahi. Karbon dioksida itu apa sih? Nah, ntar Pak Rizal jelasin dulu ya. Jadi, proses fotosintesis ini memerlukan cahaya matahari, kemudian klorofil, air, dan karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida itu, teman-teman, adalah suatu semacam kayak bahan-bahan kimia ya, atau bahan-bahan yang terdapat di alam. Contoh karbon dioksida itu seperti asap, kemudian uap kita ketika kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida ya, ketika kita mengeluarkan dari hidung, dari mulut. Nah, itu karbon dioksida. Kemudian dari bahan bakar seperti sepeda motor ya, dari knalpotnya, kemudian dari knalpot mobil, asap perusahaan, asap pabrik, kemudian asap rokok dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam karbon dioksida ya. Karbon dioksida atau kalau dalam ilmu kimia itu kalau tidak salah CO2 ya. CO2. Nah, itu karbon dioksida. Nah, kalau kalian bernapas, lalu kalian keluarkan lagi napas itu itu karbon dioksida ya, bukan oksigen. Ketika kalian menghirup udara itu oksigen. Kemudian ketika kalian mengeluarkannya, nah itu karbon dioksida ya. Itu ya. Jadi karbon dioksida itu seperti tadi ya. Kemudian kita lanjut. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Jadi air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dari akar akan dibawa menuju daun. Nah, jadi dari daun inilah akan terjadi proses fotosintesis ya. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, pertama teman-teman, ini ada air atau mineral. Air dan mineral ini nanti akan diserap oleh akar. Nih, diserap oleh akar tumbuhan. Dari akar, Pak Rijan ganti dulu warna. Nah, di sini akar ya, ceritanya ini akar. Nah, kemudian dari akar ini, si air ini akan diserap oleh akar. Lalu, oleh akar akan dibawa ke daun. Nah, si air dan mineral tadi akan dibawa ke daun. Di daun ini akan terjadi proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini memerlukan sinar matahari. Kemudian membutuhkan juga karbon dioksida. Nah, ini bahan dua ini dibutuhkan ketika proses fotosintesis ya. Nah, di dalam daun inilah akan terjadi proses fotosintesis ya. Kemudian dari hasil proses fotosintesis ini itu akan menghasilkan oksigen dan kedua akan membentuk glukosa atau gula ya, atau sumber makanan ya. Pak Rijan ulang lagi. Pertama,
air akan diserap oleh akar tumbuhan. Dari akar akan dibawa ke daun. Nah, di daun inilah akan terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini memerlukan ini. Pertama, sinar matahari. Yang kedua, membutuhkan karbon dioksida. Lalu setelah itu dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan glukosa atau berupa makanan ya. Gula ya. Glukosa itu bisa dikatakan sebagai gula atau makanan untuk tumbuhan ya. Untuk manusia juga bisa. Jadi misalkan nih dari terbentuknya buah, kemudian pucuk dan sebagainya. Nah, itu akan mengandung glukosa atau gula yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan ya. Itu teman-teman dari sekilas proses fotosintesis. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan dibahas di kelas 4 kalau tidak salah ya, di kelas 4 atau di kelas 5 pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Ini Pak Rijuan hanya sekilas saja ya. Nah, itu proses fotosintesis ya. Pertama dari air ya, air kemudian dibawa oleh akar, dibawa ke dibawa ke daun ya. Dari akar dibawa ke daun. Nah, ke daun. Terus dari daun ini akan terjadi proses fotosintesis ya. Dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan pertama tadi oksigen ya, oksigen. Kemudian yang kedua gula atau glukosa ya, gula atau glukosa itu akan menghasilkan itu ya. Inilah oksigen, kemudian gula ya, gula. Nah, itu dari proses fotosintesis. Air atau mineral akan diserap oleh akar, dari akar dibawa ke daun, kemudian dari daun terjadi proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan gula atau berupa makanan ya. Tuh, teman-teman. Nah, itulah sekilas mengenai proses fotosintesis. Selanjutnya, kita ke topik utama kita atau pembahasan utama kita, teman-teman. Di sini kita akan belajar menyusun kalimat menjadi paragraf. Menyusun kalimat menjadi paragraf. Kemarin kita belajar menyusun kata menjadi kalimat. Sekarang kita akan belajar menyusun kalimat menjadi paragraf ya. Kalimat menjadi paragraf. Pertama, Pak Rijan ulang lagi. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur ya, yang kemarin ya. Susunan kata-kata yang teratur. Kemudian paragraf itu apa? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang tersusun secara teratur. Nah, kalau kalimat ini kan susunan kata-kata. Kalau paragraf, susunan kalimat. Ya, kayak gitu ya. Jadi paragraf ini adalah susunan kalimat. Kalau kalimat, susunan kata-kata. Kalau paragraf, susunan kalimat. Ya, paham ya sampai sini ya. Nih, langsung saja nih. Dalam menyusun paragraf, kalian harus memperhatikan nih apa yang saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalimat utama. Keduanya, kalimat penjelas. Ketiga, kalimat pendukung. Untuk ini di kelas 3 tidak dibahas secara mendalam ya, tidak dibahas secara utuh, hanya pengenalan saja. Pak Ridwan juga tidak akan menjelaskan secara utuh ya, karena ini akan dibahas di kelas 4, bukan di kelas 3 ya. Kalau di kelas 3 itu nanti kalian akan pusing ya, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas, dan apa itu kalimat pendukung. Ini akan dibahas di kelas 4 atau di kelas 5 nanti ya. Karena pembahasannya cukup panjang ya. Kalau dibahas sekarang, kalian nanti akan bingung ya.
Nah, langsung saja ke contoh deh ya. Pak Ridwan lebih tertariknya langsung ke contoh. Kalian juga akan lebih paham di contoh ya, bukan di pembahasan-pembahasan seperti tadi ya. Langsung saja ke contoh. Nah, ini contoh paragraf, teman-teman. Nah, ini contoh paragraf. Nah, kalau ini, misalkan ini nomor satu, keduanya, kemudian ketiganya, dan keempat ini masing-masing adalah kalimat. Nah, ibu pergi ke pasar. Nah, itu kalimat. Itu kalimat, teman-teman ya. Dinamakan kalimat. Kemudian, yang nomor dua. Di pasar, ibu membeli sayuran. Nah, ini juga kalimat. Ini kalimat, ini kalimat. Nah, semua ini, kumpulan dari kalimat-kalimat ini, itu disebut paragraf. Ya, itu disebut paragraf. Ibu pergi ke pasar. Di pasar, ibu membeli sayuran. Sayuran yang dibeli ibu adalah bayam dan kangkung. Setelah membeli sayur, ibu langsung pulang. Nah, ini paragraf ya. Kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya ya ini, ibu pergi ke pasar. Ini kalimat utamanya. Kemudian kalimat pendukungnya atau penjelasnya. Nih, kalimat penjelas di sini. Ibu berarti ketika ke pasar membeli sayuran. Pendukungnya ini, yaitu di pasar ibu membeli sayuran berupa apa? Bayam dan kangkung. Nah, itu penjelasnya. Kalimat utamanya, ibu pergi ke pasar. Kalimat pendukungnya, penjelasnya yaitu ini, membeli sayuran. Kalimat pendukungnya, membeli bayam dan kangkung. Itu nggak usah kalian pahami ya. Kalimat utama, penjelas, pendukung, nanti di kelas 4. Nah, berikutnya di sini, teman-teman. Ada contoh. Contoh menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Nih, di sini ada kalimat yang acak-acakan. Ada kalimat yang acak-acakan. Nanti kita akan menyusun menjadi sebuah paragraf ya. Pertama di sini ada kalimat jalan-jalan tergenang air dan sulit dilewati. Hari ini hujan turun begitu derasnya. Orang-orang pun menjadi enggan kemana-mana. Airnya tidak hanya membasahi tanah. Nah, ini masih acak-acakan. Ini masih acak-acakan. Lalu, oleh kita akan dibuat sebuah paragraf yang tersusun. Nah, kira-kira dari kalimat ini yang 1 sampai 4, kira-kira mana kalimat utamanya? Nah, kalian cari kalimat utamanya yang mana? Yang harus pertama kali ditulis. Kemudian kalimat penjelasnya mana, kalimat pendukungnya mana. Nah, coba kita lihat. Jalan-jalan tergenang air dan sulit dilewati. Nah, ini bukan kalimat utama ya. Ini kalimat penjelas. Hari ini hujan turun begitu derasnya. Nah, ini kira-kira kalimat utama apa bukan ya? Hari ini hujan turun begitu derasnya. Oh, berarti ini kalimat utamanya. Nah, itu ya. Langsung saja deh ke sini ya. Langsung kita susun. Yang pertama yang harus disusun adalah mana nih? Nomor 2. Nah, nomor 2. Berarti nomor 2 harus ditulis pertama. Hari ini hujan turun begitu derasnya. Kemudian, apa nih kira-kira? Airnya tidak hanya membasahi tanah, berarti yang keempat ditaruh kedua. Kemudian setelah airnya tidak hanya membasahi tanah. Setelah ini kira-kira apa nih yang teratur? Orang-orang pun menjadi enggan kemana-mana. Nah, ini tidak nyambung ya. Kalau dari sini ke sini tidak nyambung. Kira-kira yang nyambung yang mana nih? Airnya tidak hanya membasahi tanah. Jalan-jalan tergenang dan sulit dilewati. Nah, ini betul nih. Berarti yang ini ditaruh setelah yang tadi ya. Yang ini ditaruh setelah yang airnya tergenang. Lalu kesimpulannya apa?
Orang-orang pun menjadi enggan kemana-mana. Ya, jadi nomor 3 ditaruh yang paling akhir. Ini penjelas. Nah, jadi hari ini hujan turun begitu derasnya, airnya tidak hanya membasahi tanah, jalan-jalan tergenang air dan sulit dilewati. Orang-orang orang-orang pun menjadi enggan kemana-mana. Nah, ini sudah disusun menjadi sebuah paragraf, ya. Dari mana? Dari kalimat yang di atas. Ya, ini yang sudah disusun menjadi paragraf. Ya, paham teman-teman sampai di sini? Kalau belum paham, insya Allah nanti kita bahas lagi ya. Yang penting kalian paham bagaimana cara menyusun paragraf, kemudian bisa dilihat di contoh ini ya. Selanjutnya di sini ada tugas untuk kalian latihan teman-teman ya. Latihan, silahkan kalian susun kalimat berikut ini menjadi sebuah paragraf yang tadi yang Pak Rijon contohkan. Yang pertama atau yang A, kemudian ini ya ada 4. Silahkan ini kalian susun menjadi sebuah paragraf ya, menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang B-nya juga sama, yang C juga sama ya. Gigitannya pun bikin gatal. Bunyinya saat terbang mengganggu telinga. Aku paling tidak suka pada nyamuk. Binatang kecil itu sungguh menjengkelkan. Nah, ini dibuat menyusun. Ya, silahkan kalian buat menyusun. Nah, sampai C ya. Yang B itu ada 6 tuh, yang C-nya ada 4 ya. Itu tugas kalian di rumah. Kalau belum paham gak apa-apa, nanti silahkan tanyain ke Pak Ridwan ya. Baik teman-teman, itu yang hari ini Pak Ridwan bahas mengenai menyusun kalimat menjadi paragraf ya, menyusun kalimat menjadi paragraf. Semoga kalian paham. Jika belum paham, boleh nanti kalian tanyain ke Pak Ridwan ya. Jangan malu-malu ataupun jangan sungkan ya. Silahkan tanyakan ke Pak Ridwan kalau belum paham. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Intinya adalah yang ini kalian apa ya istilahnya, jangan terlalu dibikin pusing ya kalau dalam menyusun paragraf ini. Yang penting kalian paham bagaimana cara menyusun kalimat yang acak-acakan tadi menjadi sebuah paragraf ya. Itu aja yang harus kalian pahami ya. Kalau untuk kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat pendukung itu nanti akan dibahas di kelas 4 atau kelas 5 insya Allah ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah materi demi materi tadi sudah Pak Ridwan jabarkan, sudah Pak Ridwan ajarkan mengenai tadi ya apa itu proses fotosintesis, kemudian bagaimana cara merangkai kalimat menjadi sebuah paragraf ya. Baik, alhamdulillah karena waktunya sudah selesai, Pak Ridwan pamit, tapi sebelum pamit Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.